Di video kali ini gue bakal bedah whey protein isolate dari 93 Performance. Ini produk lokal dan katanya ini adalah kelas isolate yang tergolong murah loh. Terus gimana dengan kandungan yang diberikannya di sini? Semua akan kita bedah di video kali ini. So let's check it out. Di sini gue beli yang kemasan 500 gram atau 1,1 pon ya. Dan kemasannya juga ada yang versi gedenya. Biasanya bakal lebih hemat soal harga. Di sini tertulis ekstra 10%. Ini kemasan 500 gram. Berarti berat sebelumnya mungkin 1 pon. Karena 1 pon itu beratnya kan 450-an gram ya kalau nggak salah. Kalau ditambah 10%-nya ya jadi kisaran 500-an gram. Tapi emang kemasan sebelumnya versi yang 1 pon ya. Kalau ada yang kemasan versi 1 pon ya berarti pas aja kalau ditambahkan ekstra 10%. Tapi kalau dari launching langsung ada ekstra 10% ya menurut gue sih itu kurang pas jadinya. Gue beli dua varian di sini. Ada yang vanilla dan juga ada yang versi plain. Gua penasaran aja sama yang plain ini karena di sini ada tertulis booster. Nah, di sini coba kalian nilai sendiri dari Nutrifact yang disajikan. Yap, protein rasio cuma 57%. Kalau kelas isolate kan ya biasanya 80%-an ke atas itu ya protein rasionya. Dan di sini tertulis karbonya 12 gram. Menurut gue lumayan kencang karbonya kalau dikategorikan di lini whey isolate. Karena kelas isolate itu basically rendah karbo. Kalau lemaknya di sini baru pas ya, kelas isolate emang rendah lemak dan gulanya juga termasuk rendah juga di sini. Nah, coba kita bandingin Nutrifact yang plain dengan yang vanilla. Ada perbedaan nggak? Yap, di fat yang plain jadi zero fat, tapi yang gue bingung kok kalorinya sama. Harusnya yang versi plain ini itu lebih rendah dong ya, karena udah nggak ada fatnya lagi. Padahal takarannya sama, proteinnya sama, karbo gulanya juga sama. Kalau 1 gram lemak kan menyumbang 9 kalori itu, berarti seharusnya yang versi plain ini ada di 120 kalori. Atau gua ada miss di sini ya. Pas gue hitung-hitung nih, karbo dan protein itu kan sama aja tuh menyumbang 4 kalori per gramnya. Jadi di situ aja udah 128 kalori loh. Gue nggak tahu kalau gulanya di sini apakah didapat dari karbohidratnya tadi. Kalau bagian dari karbohidratnya ya berarti itu nggak perlu dihitung. Cuman itu belum ditambah 1 gram lemak lagi loh. Karena yang versi vanilla tadi kan itu ada lemaknya masih. Kalau dilihat dari segi komposisinya, emang sih ya. Yang pertama adalah sumber proteinnya yaitu dari isolate whey protein. Tapi kok ada dextrosa dan maltodextrin? Pantesan aja di Nutrifact-nya tadi ya yang kita lihat karbonya bisa dapat 12 gram. Kalau bahan-bahan lainnya ya sebenarnya cuma sebagai perisa pemanis dan juga pengentalnya. Yang gue pertanyakan adalah kenapa kelas isolate ditambahkan maltodextrin? Nggak cuma malto, ada dextrosanya juga loh di sini. Dua sumber karbo yang punya indeks glikemik tinggi. Why? Kok digandeng sama whey isolate? Kalau gandengannya whey konsentrat mah wajar ya. Ini malah ditambahin di whey isolate. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah juga sih. Kan tetap ada isolate-nya juga di sini. Cuman pandangan orang biasanya kalau udah nyari yang isolate berarti emang udah serius soal nutrisi yang didapat. Wah, isolate nih, proteinnya pasti tinggi dong rasio proteinnya daripada konsentrat. Terus karbo fatnya juga pasti lebih rendah. Dan itulah alasannya kenapa isolate itu harganya lebih premium daripada yang kelas konsentratnya. Dan yang gua tambah bingung di sini adalah yang versi plain kan nggak ditambahkan dextrosa lagi tuh. Tapi total karbonya tetap sama aja. Gulanya juga sama aja ya di situ, nggak ada beda. Apa mungkin maltonya yang plain ini agak ditinggikan jadi biar sama total karbo yang didapat dengan yang varian rasanya ini? Karena di sini takaran persajinya sama-sama 35 gram. Apa mungkin tujuan ditaruh dextrosa di varian rasa vanilla ini biar lebih legit lagi taste-nya? Jadi yang versi plain ini sengaja nggak dikasih dextrosa biar nggak ada manis-manisnya lagi. Makanya cuma ditaruh malto di sini. Karena malto itu asal kalian tahu rasanya hambar. Nggak perlu berlama-lama, saatnya kita cicip. Di sini bubuknya untuk yang rasa vanilla agak kasar. Kalau yang plain malah lebih lembut loh. Dan di sini bubuknya mudah larut kok. Cuman di sini busanya aja yang melimpah.
Mungkin karena gue di sini pakai hand mixer kali ya. Dan untuk yang vanilla warnanya itu putih pucat. Kalau yang versi plain itu putih keruh. Soal rasa menurut gue yang vanilla ini nggak begitu manis. Taste-nya ada vanilla, cuman nggak begitu manis. Padahal ini udah ditambahin dextrosa loh, yang notabene bisa menciptakan rasa manis juga. Plus ada pemanis buatan sukralosa lagi tuh ditambahin. Kalau rasa yang versi plain bener-bener plain. Ada sih sedikit rasa creamy susu di lidah gua. But overall hambar banget yang plainnya ini. Saatnya kita bahas soal harganya nih. Gua kemarin itu beli di harga 145.000 kalau nggak salah. Yang versi plain sama 145.000 juga. Dan ini versi yang 1,1 pon atau 500 gram lah ya. Dan ini buat 14 sajian. Berarti per servingnya cuma 10 ribuan. Wow, ya sayangnya rasionya tadi kan cuma 57%-an. Tapi per gram proteinnya 500-an perak loh. Itu harga yang lumayan ramah kalau sekelas isolate. Mau minta harga yang lebih ramah lagi. Ini kemasannya macam-macam ya. Gak cuman 1,1 pon yang kayak gua pegang ini. Ada yang sekilo, ada yang 3 kilo, sampai ada yang paling gedenya di situ gua lihat yang 5 kilo, 5.000 gram. Dan kita di sini mengacu dengan kemasan yang paling gedenya ya, yang 5 kilo tadi. Berarti per servingnya itu dapat 8 ribuan. Dan per gram proteinnya dapat 400-an perak. Wow. Kelas whey protein isolate per gram proteinnya 400-an perak. Yang kita tahu ya harga bahan baku whey isolate itu lagi kencang-kencangnya tuh ya. Cuman ya nggak bisa dibilang murah juga, karena harganya tadi kan yang 5 kilo tadi ya sejutaan tuh. Ya agak kencang juga duit yang keluar buat beli di awal. Dan WPI 93 ini gua ulang lagi ya, 9393 itu adalah nama brandnya, bukan persentase proteinnya. Kalau persentase protein per servingnya tadi kan cuma 57% tuh, karbonya juga 12 gram. Dan yang masih gue bingung adalah alasan mereka menambahkan sumber karbo di whey isolate. Kalau gue sih nggak masalah sebenarnya soal malto dan dextrosa, karena itu juga sumber energi yang bisa kita gunakan pas latihan beban loh. Itu ngebantu banget menurut gue. Tapi mungkin alasan yang lebih pasnya kayaknya biar yang intoleran laktosa itu bisa mencicipi whey protein tapi dengan harga yang lebih ekonomis. Karena yang kita tahu whey protein isolate itu sangat rendah ya laktosanya ketimbang WPC. Tapi pertanyaan di benak gue belum terjawab nih. Kenapa WPI plain-nya ada tulisan boosternya? Padahal secara Nutrifact kan nggak ada beda. Oh iya ya ada bedanya. Yang versi vanilla tadi ada lemaknya, yang plain itu udah nggak ada lemaknya. Sudah zero fat. Jadi lemaknya hilang di versi plainnya ini. Booster itu kan artinya ada peningkatan. Ya mungkin karena yang plain ini lemaknya udah hilang, jadinya peningkatan positifnya di situ. Tunggu dulu. Kok lemaknya bisa zero? Kalau kita lihat versi plain tadi kan nggak menambahkan dextrosa, perisa, dan pemanisnya. 3 poin itu kan bukan sumber lemak. Atau mungkin bahan baku isolatnya dinaikkan atau diturunkan. Tapi ya mestinya proteinnya juga ada perubahan di situ. Dan pasti beda lah dengan yang versi vanilanya. Jujur gue masih bingung soal ini. Atau kalian ada pencerahan soal ini? Bisa tolong isi di kolom komentar di bawah ya. Kali aja di sini gue ada salah menginterpretasikannya. WPI 93 ini sudah BPOM ya sebagai pangan tambahan tinggi energi protein, dan sudah halal juga. Label halalnya juga ada tertera di kemasannya sini. Tapi apakah ini cocok buat diet? Ya cocok aja. Proteinnya kan udah termasuk tinggi tuh. Walaupun ya karbonya lumayan tinggi di situ, tapi kalau dari segi kalori ya masih 120-an kalori. Jadi itu masih termasuk rendah kalori loh ya, dan masih cocok buat diet. Kalau gua sih lebih milih yang WPI yang varian rasa. Oke, kayaknya segitu dulu infonya seputar WPI 93 dari 93 Performance. Gua Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.